Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, video ini adalah pemenuhan tugas pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum dari kelompok 2. Kami merupakan mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Gorontalo, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Wiwi Triyanti Pulukadang SPD MPD. Sebelum lanjut, mari kita berkenalan dengan anggota kelompok 2. Saya sendiri Marta Hadjama. Ketiga rekan saya ada Iin Anggriani Latif, Liswan Putri Dai, dan Maryam Usman. Di video kali ini kami akan membahas salah satu aspek pemahaman UBD atau Understanding by Design, yakni aspek mampu menafsirkan. Selamat menyaksikan. Pertama, kita akan membahas dulu definisi Understanding by Design. Understanding by Design atau UBD adalah kerangka kerja untuk perencanaan pendidikan yang berfokus pada pencapaian pemahaman mendalam oleh peserta didik. UBD dikembangkan oleh Grant Wiggins and J. McTime mengadopsi pendekatan backward design atau desain mundur yang dimulai dengan menentukan tujuan akhir pembelajaran sebelum merancang kegiatan belajar dan penilaiannya. Selanjutnya, 6 aspek pemahaman. Yang pertama yaitu penjelasan. Peserta didik dapat memberikan penjelasan mendalam tentang konsep. Yang kedua adalah interpretasi. Peserta didik dapat menginterpretasikan informasi dan makna dari konsep. Ketiga itu aplikasi. Peserta didik dapat menggunakan pengetahuan dalam situasi baru. Dan keempat yaitu perspektif. Peserta didik dapat melihat berbagai sudut pandang. Dan kelima yaitu empati. Peserta didik dapat memahami perasaan dan pengalaman orang lain. Dan keenam yaitu kesadaran diri. Peserta didik dapat memiliki kesadaran akan proses berpikir mereka sendiri. Berdasarkan 6 aspek pemahaman Understanding by Design, kelompok kami mendapatkan tugas memaparkan salah satu aspek pemahaman UBD, yakni mampu menafsirkan atau interpretation. Menafsirkan dalam konteks aspek pemahaman UBD berarti peserta didik dapat mengartikan atau menjelaskan suatu masalah belajar dengan cara yang bermakna dan mendalam. Peserta didik dikatakan telah memahami suatu masalah belajar apabila peserta didik dapat menafsirkan dengan menceritakan masalah belajar dengan penuh makna, menawarkan terjemahan yang tepat, memberikan dimensi historis atau pribadi yang terbuka untuk ide dan peristiwa, serta mengonstruksi objek sesuai pemahaman pribadi atau dapat diakses melalui gambar, anekdot, analogi, dan model. Selanjutnya adalah contoh konkret. Menurut kami, cara mengukur pemahaman peserta didik terhadap pembelajaran yakni melalui cara penafsiran. Penafsiran terjadi saat seorang peserta didik dapat mengubah suatu bentuk informasi pada bentuk informasi yang lain. Berikut ini beberapa contoh konkret dalam pembelajaran matematika dan bahasa Indonesia. Contoh konkret pertama adalah pada mata pelajaran matematika. Peserta didik kelas 2 diberikan masalah nyata mengenai pecahan. Nah, tugas peserta didik adalah menafsirkan bagaimana cara membagi sebuah pizza menjadi beberapa bagian sehingga semua teman di kelas dapat memperoleh potongan yang sama besar. Nah, untuk contoh kedua, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 6, peserta didik diminta untuk menafsirkan teks cerita terkait dengan pesan moral yang terkandung dalam teks cerita tersebut.